This time, it's our home. In our ground. We bounce back. You have something special. I knew it from the beginning. Hey, man. With thousands roaring in the stands, we rise as one nation. Finish this match. We are not just 11 players on the field. We are millions of hearts beating as one for the red and white. We fight until the end. A warrior doesn't wait for the perfect moment. A warrior fights with whatever he has. Breaking news. Indonesia telah resmi mengumumkan daftar 32 pemain yang akan dipersiapkan untuk laga melawan China dan Jepang pada 2 pertandingan pamungkas grup C. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Siapa aja mereka, guys? Berita kedua ini dia penyebab Elkan Bagot dan Ragnar Oeratmangun tidak masuk dalam daftar Garuda Calling. Simak terus kabar penting ini sampai selesai, biar kalian semua tidak gagal paham. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya, supaya tidak ketinggalan update terkini seputar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia telah resmi mengumumkan daftar 32 pemain yang akan dipersiapkan untuk laga melawan China dan Jepang pada 2 pertandingan pamungkas grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menjamu China pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, sebelum bertandang ke Jepang pada 10 Juni 2025. Pengumuman ini disampaikan melalui akun resmi PSSI dan Timnas Indonesia, Minggu, 18 Mei 2025 pagi waktu Indonesia Barat. Pelatih kepala Patrick Kluivert memanggil sejumlah nama andalan termasuk pemain-pemain abroad yang menjadi tulang punggung tim. Daftar ini mencakup kombinasi pemain berpengalaman dan beberapa nama baru yang diharapkan mampu membawa skuad Garuda menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Wow, akhirnya yang kita tunggu-tunggu resmi dirilis. Timnas Indonesia ngumumin 32 nama pemain buat 2 laga terakhir di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Lawan kita bukan kaleng-kaleng. Tanggal 5 Juni kita bakal hadapi Cina di SUGBK. Dan 10 Juni tandang ke Jepang. Ini benar-benar jadi momen penentuan. Lolos atau bubar jalan. Pelatih Patrick Kluivert nggak main-main. Nama-nama Ebro top semua dipanggil. Ada Emil Audero, Jay Itzes, Tom Hay, sampai Ole Romeni yang lagi gacor banget. 2 gol dari 2 laga, bro. Yang bikin pecah lagi, kiper Palermo yang sukses bawa timnya promosi ke Serie A Italia, Emil Audero, akhirnya beneran gabung dan kemungkinan akan menjalani debut pertamanya bersama Timnas Indonesia di SUGBK. Menggantikan Martin Paes yang terkena akumulasi kartu kuning. Ini jadi tambahan super penting di bawah Mistar, apalagi lawan Jepang. Nanti kita butuh pemain yang udah kenyang pengalaman di level tertinggi. Di belakang, duet maut Jay Itzes dan Rizky Ridho makin kokoh. Jangan lupakan Jordi Amat, Mes Hilgers, dan Justin Hubner. Kombinasi tembok Eropa dan lokal yang siap bikin penyerang lawan frustrasi. Di tengah, wow, ada Joey Pelupesi, Tom Hay, Ivar Jenner, dan Nathan Gio Aon Marcelino Ferdinand. Mereka ini nggak cuma kuat di tengah,
tapi juga kreatif dan cerdas. Siap suplai bola buat lini depan. Sayap kanan dan kiri juga dibekali kecepatan dan tenaga dari Yakob dan Yance Sayuri Shane Patinama, Dean James Asnawi Mangku Alam, Sandy Walsh, Arhan Pratama Eliano Regenders, Kevin Dix, sampai Calvin Verdonk. Tapi yang paling disorot tentu oleh Romeni dan Eji Maulana Fikri andalan banget buat cetak gol. Dan tentunya dari 32 pemain tersebut, siapakah nanti yang akan masuk di daftar susunan pemain? Siapa juga yang akan menjadi starting line up? Menarik sekali untuk kita nantikan. Tapi bro, tunggu dulu. Ada dua nama yang bikin kita bertanya-tanya. Elkan Bagot ngilang. Ragnar Oirat Manggun nggak ada juga. Elkan yang dulu jadi ikon pertahanan kok malah nggak dipanggil. Padahal dia sudah berada di Bali di pertengahan bulan Mei ini. Banyak spekulasi yang bermunculan. Apakah memang Elkan ini datang ke Bali hanya untuk berlibur? Atau udah kalah saing sama para bek Eropa lain? Atau bahkan Patrick Kluivert ogah panggil lagi? Karena di Garuda Calling sebelumnya Elkan ini sempat dipanggil Kluivert, namun Elkan tegas menolak karena ingin fokus ke klubnya. Dan Ragnar, striker muda yang digadang-gadang jadi pelapis ideal oleh Romeni, ternyata tidak masuk dalam daftar Garuda Calling. Ada apa nih Coach Kluivert? Menurut kabar terakhir, Ragnar terjangkit virus yang membuat pemain ini dipastikan tidak akan bisa memperkuat timnas Indonesia di 2 laga terakhir melawan Cina dan Jepang. Tapi setidaknya harapan netizen Garuda akhirnya terwujud. Hoki Caraka resmi nggak dipanggil. Ya, netizen bisa tenang dulu. Hahaha. Meski ada pro dan kontra, satu hal yang pasti, skuad ini dibentuk buat menang, buat lolos, buat pecahin sejarah. Kita nggak cuma pengen jadi pelengkap di Asia, kita mau ke Piala Dunia. Jadi buat lo semua pecinta Garuda, siap-siap. Tanggal 5 dan 10 Juni nanti jangan cuma nonton. Kita semua harus dukung. Hidupkan GBK. Hidupkan semangat Garuda sampai ke Amerika Serikat 2026. Gimana pendapat lo guys? Setuju nggak sama skuad ini? So buat elemen timnas Indonesia, semangat selalu support timnas Indonesia. Oke kita fans Garuda,